bersama kita mungkin nanti bisa memberikan komen yang lain, ya. Nah, sekarang Pak Riri, silakan. Ini Marketing of the Year 2018 ini, silakan. Bukan cuma sekedar ketua asosiasi, tapi juga Telkom yang perkasa itu. Silakan. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Menkominfo dan wakili barangkali masih ada gitu. Kemudian juga guru saya dan senior saya ada Pak Aye, ada Pak Kris, dan tentunya juga tuan rumah Pak Irmawan, serta seluruh tim juga para peserta gitu ya. Jadi officially saya mewakili ASI Pak, jadi nanti kita selang-seling Telkom tapi ASI lah gitu. Karena mewakili ASI dan ASI tidak menyiapkan transparansi, jadi saya nggak boleh karang-karang dengan membuat transparansi sendirian gitu. Jadi mungkin tadi cukup banyak disampaikan dari Pak Menkominfo dan terakhir juga Pak Aye menyampaikan memang saat ini telco mungkin bukan yang paling buruk gitu ya. Jadi kita kena dampaknya tergantung di segmen mana, tetapi secara overall kita masih bisa survive lah gitu. Nah mungkin saya akan ceritakan beberapa poin. Pertama mungkin saya awali dari tadi sempat disinggung Pak Menteri sebenarnya adalah dari perubahan traffic yang dilakukan terkait dengan traffic. Jadi memang dengan adanya kebijakan WFH, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah ini tentunya pola trafficnya mulai berubah. Jadi traffic rata-rata kita tumbuh di sekitar 10-15% lah, roughly lah gitu ya. Tapi patternnya berubah. Jadi tidak hanya sekedar tumbuh seperti biasanya. Kalau tadinya di siang hari banyak di kantor-kantor, di bisnis gitu, tumbuh pindah menjadi di rumah gitu ya. Dan karena orang banyak yang belajar bekerja dari rumah, itu juga mereka lebih demanding atas kualitas layanan di TV. Karena contoh kayak hari ini yang kita lakukan sore ini adalah Vicon, itu juga akan lebih demanding, sehingga kami di operator otomatis mau nggak mau paksa untuk juga mengubah network kita, melakukan berbagai penyesuaian yang tentunya itu juga more or less juga ada biayanya lah. Gitu. Nah, di sisi yang lain juga sejak mungkin kalau kita hampir seluruh operator melakukan dengan cara yang berbeda-beda, tapi kita pun juga menyadari bahwa datangnya COVID ini memang cukup mendadak lah, gunakan dipaksa dari rumah ini. Nah, karena itulah kami juga memberikan kontribusi semampu kami. Berbagai operator bahu-bahu kita memberikan berbagai kemudahan, ada yang kuota gratis sampai batas tertentu, khususnya untuk yang digunakan di akses kepada platform untuk edukasi, termasuk juga adalah berbagai lokasi sekolah maupun kampus, sehingga dengan demikian nantinya kita harapkan para adik-adik, para murid maupun para mahasiswa itu bisa tetap menjalankan belajar dari rumah dengan nyaman gitu ya. Memang sempat ada semacam ini diskusi juga, dan mereka ternyata ada keluhan juga bahwa dengan yang sudah diberikan itu sebagian merasa masih kurang. Nah, waktu itu kita respon juga, ya kita sudah berusaha maksimal memberikan semampu kita, namun mungkin di dalam setiap rumah tangga juga mesti mengelola ini dengan caranya masing-masing, karena kan dengan tidak pergi ke sekolah mestinya ada cost yang bisa di-saving. Nah, itu mungkin bisa juga dibelikan atau dibelanjakan sesuatu yang secara overall gambaran kasarnya sampai dengan sebulan pertama ini kita jalankan, itu nilai yang sudah kita kontribut ke masyarakat kira-kira sekitar 2 triliun gitu dari telco ini. Yang paling banyak itu berasal dari paket kuota data tertentu yang kita gratiskan gitu ya. Tapi yang untuk akses di edukasi tadi. Nah, kemudian juga secara network kita melakukan alignment. Yang paling besar tantangannya adalah fakta bahwa saat ini banyak daerah yang dibatasi
baik karena itu kebijakan pemerintah dengan adanya PSBB maupun juga daerah-daerah yang zona merah. Jadi nanti mungkin Bu Ana akan lebih memberikan info lebih detailnya, sehingga itu yang menghambat kita untuk bisa baik itu melakukan deployment network maupun juga melakukan maintenance. Di sisi yang lain, tadi ada di hasil surveinya juga disebut bahwa kualitas semakin penting. Karena dependensi dari orang untuk network bisa ikut VCon, bisa belajar, ikut ujian dan segala macam itu menjadi semakin tinggi. Karena itu kemudian kualitas network menjadi lebih sensitif lagi. Nah untuk itu yang kita rasakan sampai katakanlah 1-2 bulan ini gitu ya. Nah kalau kita ke depan lagi, memang benar bahwa secara umum telkom mungkin flat growth-nya. Tapi yang paling berat kemudian adalah di segmen bisnis, karena bisnis banyak yang shrinking lah katakanlah gitu ya, yang sehingga banyak perusahaan yang tadinya menunda pengadaannya ataupun menunda delivery-nya. Nah itu yang paling berat mungkin nanti kita angkitansi kesulitan di segmen enterprise, khususnya di SME lah. Gitu. Nah jadi secara umum itu, nah kemudian juga kalau masalah capex, overall traffic kita masih tumbuh di industri ini, masih tumbuh cukup tinggi, berapa puluh persen gitu. Nah sehingga kita tidak ada rencana untuk menunda capex. Jadi capex tetap akan jalan. Yang kita lakukan adalah lebih mengefisienkan pemeliharaan dari capex ini agar nantinya lebih tepat sasaran gitu kira-kira. Jadi termasuk tentunya menekan capex juga. Jadi bahkan kalau di Telkom capex ini kita tetap accelerate capex kita yang harusnya di Q4 mungkin kita akan spending di Q3 gitu. Jadi biar segera berproduksi karena kami masih melihat pertumbuhan traffic dan sekaligus juga kita menyiapkan pasca COVID ini gitu. Jadi tetapi secara sampai dengan kalau ada prediksi yang memang katakanlah peaknya dari COVID ini di bulan Juni gitu katakanlah nanti mulai mereda, tapi ekonominya akan kembali normal kalau kita pakai Januari 2020 itu sebagai acuan. Range-nya itu antara sekitar awal tahun kembali di Januari 2020 itu, atau itu kalau kita seperti itu ya referensi sebagai pre-COVID, maka kemungkinan besar akan kembali di antara Januari 2021 sampai pertengahan tahun 2021. Jadi ada range itu. Pertumbuhan kalau hasil pemerintah di 2,3% sampai minus 0,4%, sedangkan di kajian yang lain memang mengatakan Indonesia masih bisa ada potensi untuk masih bisa positif tipis gitu ya, tapi bisa juga negatif. Global yang sejauh ini yang saya baca itu -3 yang paling parah estimasinya. Nah kalau kita kan rata-rata 3% lebih bagus, jadi mungkin kita di sekitar sedikit di bawah estimasi pemerintah lah gitu. Nah dalam kurun waktu sampai dengan akhir tahun itu memang yang kita khawatirkan adalah daya beli. Ini daya beli masyarakat sudah mulai. Jadi kalau tadi yang di enterprise memang mereka banyak melakukan cost saving gitu ya. Ada yang dampak langsung negatif, tapi sebenarnya juga ada yang memberikan peluang lain yang nantinya ada potensi opportunity baru yang bisa kita peroleh. Nah di sisi retail ini memang mulai cukup terasa. Jadi sales kita di awal-awal ini memang membaik gitu ya. Tapi semakin nanti tabungannya menipis, daya belinya menipis, dan kalau memang kondisinya nggak langsung rebound gitu, itu memang ada kemungkinan nanti orang akan lebih selektif buying gitu. Jadi bahkan kalau tadinya mereka itu berlangganan dua gitu ya, mobile dan fix, bisa saja mereka akhirnya memutuskan paling untuk sementara memutuskan satu dulu gitu. Nah itu yang kita khawatirkan terhadap daya beli yang mulai terasa mulai merendah dan lebih irit lah. Nah kemudian ke depan saya melihat opportunity cukup besar. Ya salah satu yang paling gampang itu adalah VCon. Kalau tadi surveinya Mas Desa tadi kan menyatakan 11% akan stay gitu ya dengan kuota yang besar tadi. Saya optimis bisa lebih dari itu. Jadi
baik di sisi retail maupun di sisi enterprise, ini ke depan mau nggak mau mereka harus mengubah atau dengan new normal lagi. Jadi either cara dia berbisnis, kita rasakan sekarang dengan Vicon, itu sesuatu yang menurut saya akhirnya menembus barrier yang sama ini kita rasakan. Kalau selama ini kita Vicon merasa agak sungkan gitu ya, culture kita, dengan apa kita paksa hari ini, saya rasa itu akan menjadi satu kebiasaan baru yang mungkin akan banyak dilakukan nantinya gitu. Dan orang semakin biasa. Bahkan beberapa policy pun mulai dibuka kemudian itu, termasuk mengadakan rules bagi perusahaan yang sudah TBK pun juga boleh gitu ya, tidak harus fisik gitu. Nah itu saya rasa itu akan stay. Hal-hal yang digital akan stay. Tadi disampaikan juga disinggung oleh Pak Aji juga, bahwa akan stay dan anyway orang juga perusahaan akan dituntut lebih efisien. Penggunaan pengelola logistik, IoT, kemudian big data juga saya rasa itu satu yang akan banyak terjadi nanti di pasca COVID nantinya gitu ya. Nah itu yang mungkin menjadi opportunity baru bagi telco untuk segera menyiapkan diri sebelum nantinya ketinggalan oleh yang lain. Ada opportunity lain yang sebenarnya juga saat ini juga menjadi kalau kita juga lihat adalah opportunity di sisi inorganik, karena banyak juga startup yang mungkin kesulitan, yang ini saatnya kita untuk invest gitu ya, tentunya disesuaikan dengan strategi masing-masing. Ini juga sesuatu yang menarik untuk dilihat. Jadi kalau kita melihat memang jangka pendek kita akan ke-hit dengan COVID ini, tetapi menengah dan jangka panjang rasanya akan ada opportunity baru yang anyway justru pasarnya jadi teredukasi dengan cepat dan kemudian nantinya bisa membawa kita semua ke new normal yang ujungnya juga akan berdampak, kita harapkan bisa berdampak positif untuk telco, tidak hanya itu tapi juga untuk negara kita, karena dengan digitalisasi ini saya yakin banyak hal-hal yang kalau kita lakukan dengan cara biasa, kita nggak akan pernah bisa mendekati negara maju. Hanya dengan digitalisasi kita akan bisa menyetarakan diri di level yang setara atau hampir sama dengan negara yang lebih maju. Jadi secara umum pun, secara nasional pun juga saya yakin kita itu sedang dipaksa untuk menggunakan cara yang tidak biasa agar negara kita, masyarakat kita menjadi lebih baik lagi. Nah, memang karena ini ada titipan juga, sampaikan juga meskipun Pak Menkominfo-nya nggak ada gitu ya. Jadi ini pesanan dari teman-teman operator, tentunya dengan kondisi seperti ini di telco ini kan justru yang kita merasa paling jarang diberikan insentif gitu ya. Jadi ini kita juga meminta agar kita bisa melalui masa-masa yang berat ini dengan tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan juga tetap untuk bisa menyediakan telekomunikasi dengan baik. Telekomunikasi baik itu adalah memiliki 3 hal. Yang pertama adalah harga layanan harus terjangkau. Bukan berarti murah, yang terlalu murah itu bagus, karena kalau tidak sustain juga percuma. Yang kedua juga pelakunya, industrinya harus bisa sustain gitu. Ketiga adalah merata. Nah, untuk bisa 3 ini yang kita harapkan ada paling enggak temporer selama tahun ini gitu, berbagai keringanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal berbagai pungutan atau pajak yang terkena ini, termasuk juga adanya kebijakan beberapa Pemda yang melakukan charging untuk pembangunan kabel khususnya ducting di berbagai wilayah. Ini juga akan menimbulkan suatu high cost ekonomi. Secara umum kira-kira itu yang disampaikan. Jadi sekali lagi semoga kita bisa melalui masa-masa sulit ini dan nantinya kita akan bisa mendapatkan new opportunity yang sudah terbit setelah pasca COVID. Kalau bagi kita, kalau saya bicara sedikit keluar dari ASI tapi dari Telkom, terus terang kita lebih melihat ini ada berkahnya gitu ya, karena tidak hanya pasarnya yang teredukasi dengan cepat. Kayak kemarin ketika kita mengembangkan untuk Kominfo mengembangkan apps peduli lingkungan dan juga beberapa dashboard, itu kita sekaligus membangun awareness akan ada big data gitu ya. Meskipun juga masih ada kendala di sana sini,
karena ternyata akurasi data dan ketersediaan data yang memadai ini belum menjadi budaya kita secara nasional, gitu ya. Nah, itu yang akhirnya nanti akan at some point akan mengejut lebih besar lagi. Nah, kami di Telkom Group pun juga sebelum memanfaatkan momentum ini untuk memacu diri kita untuk kita berubah lebih cepat lagi dari tuntutan zaman, gitu, kira-kira itulah. Nah, mungkin itu Pak Irwan yang bisa saya sampaikan atas nama ATSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Riri, Marketer of the Year Indonesia 2018. Dan ada satu aja Pak, sebelum pergi, karena ini cuma ada 3 VIP panelis, nanti bisa diteruskan lagi sama Pak Taufik tentang yang lebih khusus. Nanti ada Pak Kristiono ya, mudah-mudahan masih di sini, di Rut Telkom dulu yang kita pernah kerjasama banyak. Kita ini kerjasama sama Telkom udah lama. Dan beberapa perusahaan Pak, secara disadari tidak disadari itu memang minta kita. Tahu-tahu training untuk work from home itu gimana sih? Ini yang sederhana aja Pak. Itu bagian dari transformasi digital yang tadi katanya Pak Aye itu, tapi yang sederhana. Kemudian kedua ada yang manggil lagi strategic discussion. Kita lagi growing ini, tapi gimana? Kita takut ini ada perubahan apa yang ada. Nah ini mungkin dia mau melakukan decoding. Kemudian ada lagi yang memang mau online survei secara cepat, minta secara cepat. Bagaimana perubahan yang ada sekarang? Nah ini mungkin bagian daripada digital cortex tadi, surviving, preparing, actualizing. Dan Pak Arif Yahya tadi jelas, advice-nya jelas kepada perusahaan-perusahaan telco ini Pak, termasuk asosiasi Bapak tentunya, telekom seluler yang tadi dipuji-puji oleh Pak Menkominfo terus ini. Nah, sekarang apakah betul Bapak setuju dengan Pak Arif Yahya bahwa sekarang ini waktunya invest? Financing itu bisa dicariin katanya. Pada waktu Pak Arif Yahya menjabat jadi di Rut Telkom, invest itu terus-terusan Pak, sehingga market cap itu naik terus itu, Telkom itu. Gimana Pak Riri? Pak Irwan, betul ini? Jadi gini, kita... Capex tadi kan dikatakan tetap, tapi ini termasuk tambahan Capex lagi atau gimana usulnya Pak Arif Yahya ini? Jadi Capex kita tetap stabil, kita tuh Capex kita rule of thumb-nya ya kira-kira. Itu roughly di sekitar, kalau di grup, itu di sekitar 25-27% dari revenue kita. Itu Capex untuk organik lah gitu ya, jadi untuk network dan sebagainya gitu. Nah tadi saya sampaikan tadi, bahkan kita juga melihat ini peluang untuk invest di anorganik, mengakuisisi perusahaan yang kita tidak hanya mengharapkan capital gain-nya, tapi juga sebenarnya adalah mengharapkan atau mengisi kompetensi yang nantinya di dunia digital itu kita belum miliki. Kalau kita belum miliki, kita terlalu lama kalau bangun sendiri kan, ya udah kita beli aja kan gitu kira-kira gitu. Dan kalau Pak Irwan lihat, kalau dibandingkan dari awal Januari tahun ini, beberapa perusahaan yang berbau IT services gitu, itu rata-rata mereka cukup banyak yang sudah valuasi itu menurun 30%. Kira-kira ya, kira-kira. Nah ini mungkin saat yang pas juga untuk mulai selektif masuk, tapi tadi tidak hanya sekedar capital gain, tapi kita juga dapat di sisi B2B-nya. Ya Pak, terima kasih Pak Riri, terima kasih Pak Aye. Sekarang kita lanjutkan dengan pemain-pemain industri. Silakan Taufik untuk melanjutkan panel yang sangat menarik ini dan masih bertahan sekitar hampir 500 ini ya. Ini betul-betul rekod selama 3 kali. Silakan. Pak, saya mohon izin Pak ya. Mohon izin pamit sekalian Pak. Silakan Pak. Monggo Pak, monggo Pak. Izin Pak. Monggo Pak. Oke, terima kasih.